Hai, saya Kak Ray, balik lagi di channel Ray Project ID. Baik, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi dari video-video saya. Langsung saja, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kotak seserahan dari kardus bekas. Jadi di sini saya memakai kardus bekas kemasan kopi lah kalau nggak salah ya. Ini bagian atasnya itu dipotong dulu menggunakan cutter atau gunting, bebaslah di semua sisinya ya. Jadi yang bagian lebih-lebihannya itu dipotong dulu biar kardusnya jadi sejajar. Oke, setelah dipotong, nanti kita akan membuat kotak seserahannya setinggi dari setengah kardus ini. Jadi tinggi kardus ini itu saya bagi dua, terus saya garis gitu. Nah, garisnya di semua sisinya ya. Garisnya di semua sisinya, terus di cutter. Namun cutternya ini nanti tidak sampai tembus ya. Jadi cutternya itu nanti hanya setengah, jadi nggak sampai tembus gitu, setengah aja, karena kita nggak potong tapi nanti kita akan tekuk gitu di semua sisinya ya. Dan diusahakan cutternya itu juga lurus, jadi jangan sampai berbelok-belok. Nah, di keempat sikunya setelah itu dipotong ya, dipotong tapi jangan sampai bawah, tapi sampai di bekas cutternya tadi. Nah, bekas cutternya tadi itu kita tekuk, tekuk ke dalam agar nanti ini jadi dua lapis gitu. Ya, kotaknya jadi dua lapis nanti, jadi kan agak tebel gitu, beda kalau cuma satu lapis. Nah, ditekuk semuanya seperti yang ada pada video. Nah, setelah itu tinggal kita lapisi. Di sini saya melapisinya menggunakan kain goni. Ya, saya menggunakan kain goni karena saya pengen dapat efek-efek rustic gitu. Sekarang kan lagi musimnya itu seserahan-seserahan model rustic gitu. Jadi ini akan jadi bagus banget nanti. Terlihat simple tapi bagus. Nah, untuk ukurannya, pelapisannya ini itu tinggi kotak tadi itu saya tambah 10 itu nanti masing-masing 5 cm itu untuk di bagian dalam, dan 5 cm itu udah bagian yang bawahnya gitu, jadi ada lebihannya. Nah, seperti yang ada pada video, jadi nanti ada lebihan ke dalamnya, juga ada lebihan ke bawah kotaknya. Nah, untuk menempelkannya saya hanya menggunakan double tip, jadi cukup gampang banget. Di sini menggunakan double tip kertas, itu saya taruh di bagian atasnya gitu. Nah, tinggal ditempelkan saja, jangan lupa yang rapi ya, menempelkannya yang rapi dan lurus di ke semua sisinya gitu. Oke, nah pelan-pelan saja, usahakan lurus. Kalau nggak lurus nanti nggak rapi nanti itu. Nah, karena ini kain goninya ternyata kurang, ya udah saya motong lagi dengan ukuran yang sama gitu. Kalau ukurannya beda nanti hasilnya jelek dong. Jadi ukurannya sama seperti yang tadi. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, minta bantuannya untuk di subscribe, kemudian like, dan jangan lupa kasih komentar, dan bisa share atau bagikan video ini ke sosial media kalian. Terima kasih ya. Dilanjutkan ya. Nah, di pertemuan itu juga di double tip ke bawah ya. Jadi ini kan disambungan, biar sambungannya nggak terlihat dan rapi, itu nanti di double tip ke bawah. Jadi double tipnya nggak cuman
di atasnya saja gitu, tapi double tip di sambungannya. Ini mohon maaf keluar dari frame. Nah seperti ini. Nah double tipnya diaplikasikan dulu baru ditempel, jadi gampang banget, tinggal nempel-nempel kayak gitu. Untuk di bagian akhirnya pun dikasih double tip biar rapi, biar nempel gitu. Nah setelah sudah tertempel seperti ini tinggal kita rapikan di bagian yang bawah dulu. Dan merapikannya ini cukup gampang karena nggak menggunakan lem. Saya di sini menggunakan selotip ya, jadi selotip yang plastik bening seperti ini. Kita selotip saja, dan selotipnya harus ditarik ke bawah juga biar biar rapi gitu. Nah ini bawahnya memang seperti ini, karena kan kalau kotak hantaran itu kan bawahnya itu kan nggak kelihatan ya, karena bawah itu dasar. Jadi biar seperti ini pun nggak kita lapisi dengan kain goni karena juga ngirit juga ya, biar budgetnya nanti lebih murah daripada kita beli kotak hantarannya gitu. Nah kalau kita bikin sendiri kan hasilnya lebih murah dan juga lebih puas. Dan jangan lupa di bagian dalamnya juga di selotip juga biar rapi juga. Nah, ini kain goni itu memang kalau udah dipotong itu akan serat-seratnya itu akan keluar, biasanya akan jadi berantakan. Beda kalau kain-kain biasa itu kan masih bagus lah kalau dipotong. Kalau kain goni enggak, karena kan benang-benangnya itu kan besar-besar ya, seratnya juga besar gitu. Nah ini setelah diselotip yang rapi di semua sisi bagian dalam. Nah sudah kelihatan jadinya seperti ini di kardus yang dilapisi kain goni. Nah kita di sini akan membuat pita atau hiasannya, jadi biar nggak polosan seperti tadi, kita bikin pita di bagian depannya. Pitanya juga sama menggunakan kain goni, jadi sisa-sisa kain goni tadi kita bentuk pita. Gampang, caranya juga gampang, tinggal kain goni dipotong memanjang, terus diisolasi, digabungkan jadi satu seperti yang ada dalam video. Nah ini membuat dua pita tapi dijadikan satu. Jadi yang pertama itu panjang, terus yang kedua itu agak pendek, nanti ditaruh di depannya gitu. Oke, yang belum subscribe saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe, terus di like, kasih komentar, dan bisa dibagikan ke sosial media teman-teman semua. Nah setelah itu juga nempelkannya saya pakai double tip, cuman kayaknya double tip ini kurang kuat kalau kain goni ketemu kain goni, jadi nanti bisa dilem aja menggunakan lem tembak atau lem lilin itu loh, yang pengaplikasinya pakai tembak. Nah itu bisa menggunakan lem itu, cuman untuk sementara di sini saya masih pakai double tip aja karena kalau ngambil lem itu nanti kelamaan videonya. Ini untuk sementara aja, tapi nanti kalau untuk beneran kita gunakan itu pakai lem tembak aja. Dan beginilah jadinya, sederhana namun bagus ya, sederhana namun bagus dan murah karena kita cuman beli kain goninya saja. Untuk kardus-kardusnya kan kita bisa dapatkan dari kardus-kardus bekas yang ada di rumah kita, daripada dibuang mending kita manfaatkan, ya enggak? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Bisa di like dan dikasih komentar ya. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain seputar seserahan atau hantaran pernikahan. Terima kasih.